Ini adalah suatu kisah yang penuh makna. Kisah tentang Gus Ikdam, seorang ulama muda dari Jawa Timur, yang tiba-tiba didatangi Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan ketika Gus Ikdam sedang menyendiri. Apa yang menjadi tujuan Nyi Roro Kidul? Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang emosional dan membuat kita merinding penuh haru. Pada suatu hari yang tenang, Gus Ikdam duduk termenung di teras pesantren. Wajahnya tampak muram, matanya kosong menatap halaman yang sepi. Pikirannya dihantui oleh berbagai kabar bohong yang tersebar luas di media sosial, yang menuduhnya terlibat dalam skandal yang tidak pernah terjadi. Sebagai seorang ulama muda yang dihormati, kabar buruk ini datang sebagai pukulan berat bagi dirinya dan pesantren yang ia bina. Para santri mulai merasakan dampaknya, dan sebagian wali santri mempertanyakan integritasnya. Beberapa bahkan memutuskan untuk menarik anak-anak mereka. Rasa kecewa dan berat hati menyelimuti Gus Ikdam. Ia menyadari bahwa ini adalah hasil dari orang-orang yang iri dengan pengaruhnya, namun ia tidak tahu bagaimana cara menghadapi fitnah tersebut. Berita-berita tersebut menyebar cepat, seperti api yang menghanguskan semuanya. Setiap unggahan menyebutkan namanya dengan tuduhan-tuduhan yang menyesakan, meragukan banyak orang yang sebelumnya menghormatinya. Media sosial, yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, malah berubah menjadi senjata untuk merusak reputasinya. Sebagai seorang yang beriman, Gus Ikdam berusaha untuk tetap sabar. Namun, hatinya terasa sakit dan marah. Ia tidak ingin membalas kebencian, tetapi tekanan yang ada mulai membuatnya hampir menyerah. Fitnah yang menyerangnya tidak hanya merusak dirinya secara pribadi, tetapi juga merusak nama baik pesantren yang ia bangun dengan penuh perjuangan. Pada malam hari, Gus Ikdam mencari ketenangan dalam doa. Ia yakin hanya Allah yang bisa menuntunnya keluar dari cobaan ini. Dengan hati yang hancur, ia mengambil wudhu dan bersujud di atas sajadah, memohon ampunan dan kekuatan. Ya Allah, bisiknya lirih, Engkau maha mengetahui. Hambamu ini tidak bersalah. Tunjukkanlah kebenaranmu. Meskipun berusaha menguatkan diri, air mata Gus Ikdam terus mengalir. Ia merasa sangat kecil dan tak berdaya di hadapan fitnah yang menerpa. Namun, di tengah kesedihan itu, ia tetap percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berbuat dalam kebaikan. Malam itu sunyi sekali. Angin bertiup lembut, membawa dingin yang menusuk tulang. Gus Ikdam tetap terpekur di atas sajadahnya. Air matanya tidak berhenti mengalir. Dunia terasa gelap dan penuh tekanan. Fitnah yang menimpanya membuatnya merasa sendirian. Seperti tidak ada lagi yang mempercayainya. Ia menengadahkan tangan, bibirnya bergetar melafalkan doa penuh harap. Ya Allah, aku hambamu yang lemah. Hanya kepada MU aku mengadu. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Jangan biarkan fitnah ini menghancurkan kebenaran. Ketika rasa putus asa mulai merayapi hati, tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar. Suara itu memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Anakku. Gus Ikdam terkejut, menoleh ke sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. Anakku, dengarkan aku. Ketakutan menyelinap di hati Gus Ikdam. Ia merasa tidak yakin apakah ia sedang bermimpi. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara gemetar, dadanya sesak antara takut dan penasaran. Dari sudut kamar yang remang-remang, muncul sosok wanita mengenakan kebaya hijau, wajahnya bersinar, matanya penuh kelembutan. Sosok itu berdiri tegap dengan aura yang penuh kehangatan. Aku adalah Ratu Pantai Selatan, kata wanita itu dengan suara lembut namun penuh wibawa. Gus Ikdam mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia merasa tidak pantas menerima kunjungan dari sosok legendaris itu. Kenapa engkau datang kepadaku? Tanyanya lirih. Ratu Pantai Selatan mendekat, mengangkat tangannya seolah ingin menenangkan Gus Ikdam. Anakku, aku datang karena engkau sedang diuji. Semua fitnah ini adalah perbuatan orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Tetapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar dan ikhlas. Kata-kata itu membuat Gus Ikdam terdiam. Rasa takutnya perlahan menghilang, digantikan dengan rasa penasaran dan harapan. Apa yang harus aku lakukan, Ibu Ratu?
Tanyanya dengan penuh harap. Ratu Pantai Selatan tersenyum lembut. Siap memberikan nasihat yang akan mengubah hidup Gus Ikdam. Gus Ikdam menatap sosok di hadapannya. Rasa takutnya telah berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Mengapa engkau datang kepadaku, Ibu Ratu? Aku hanyalah manusia biasa. Aku tidak pantas menerima kunjunganmu, ucap Gus Ikdam dengan nada penuh kerendahan hati. Ratu Pantai Selatan tersenyum lembut. Matanya menatap penuh kasih. Anakku, jangan merendahkan dirimu. Engkau adalah salah satu dari sedikit manusia yang masih menjaga kebajikan dan kejujuran di dunia ini. Kedatanganku bukanlah tanpa alasan. Aku ingin engkau tahu bahwa segala fitnah yang kau alami adalah ujian dari Allah, dan aku diutus untuk memberikanmu kekuatan. Gus Ikdam mengangguk perlahan, namun hatinya masih dipenuhi keraguan. Tapi, Ibu Ratu, mengapa Allah mengizinkan ini terjadi? Mengapa fitnah dan kebencian begitu mudah menyebar? Bukankah aku sudah berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang? Suaranya bergetar, mencerminkan luka yang dalam. Sang Ratu melangkah mendekat. Anakku, ujian adalah cara Allah mengangkat derajat hambanya yang setia. Fitnah itu seperti api yang membakar. Tetapi jika kau bersabar, api itu akan membersihkan dan menguatkanmu. Jangan pernah berhenti percaya pada keadilannya. Mendengar itu, air mata Gus Ikdam kembali mengalir. Ia menyeka wajahnya dengan tangan, mencoba menenangkan emosinya. Tapi, Ibu Ratu, aku merasa tidak kuat. Orang-orang yang dulu menghormatiku kini berpaling. Mereka percaya pada kebohongan itu. Aku merasa sendirian. Ratu Pantai Selatan menatapnya dengan penuh kelembutan. Kau tidak pernah sendirian, anakku. Allah selalu bersamamu. Ingatlah, fitnah hanya bisa menyakiti mereka yang percaya pada kebohongan. Kau hanya perlu tetap teguh dan terus berbuat baik. Biarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Gus Ikdam mengangguk pelan, tetapi rasa ragu masih membayangi wajahnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Ibu Ratu? Bagaimana aku bisa membersihkan namaku? Fitnah ini sudah begitu luas. Aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Sang Ratu tersenyum lembut. Kau tidak perlu membalas fitnah dengan kebencian. Sebaliknya, teruslah berbuat baik. Gunakan kebaikan sebagai senjata melawan kebohongan. Orang-orang yang melihat ketulusanmu akan tahu siapa yang benar. Dan percayalah, kebenaran akan selalu menang, meski membutuhkan waktu. Gus Ikdam terdiam, memikirkan kata-kata itu. Tapi, Ibu Ratu, aku takut hatiku dipenuhi dendam. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka yang menyakitiku. Ratu Pantai Selatan menatapnya dalam-dalam. Anakku, dendam hanya akan meracuni jiwamu. Maafkan mereka, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Dengan memaafkan, kau akan membebaskan dirimu dari beban yang mereka ciptakan. Serahkan keadilan pada Allah, karena hanya Dia yang Maha Adil. Mendengar itu, Gus Ikdam merasa hatinya sedikit lebih ringan. Ia mengangguk dengan penuh keyakinan. Terima kasih, Ibu Ratu. Aku akan mencoba mengikuti nasihatmu. Aku akan bersabar dan menyerahkan semuanya pada Allah. Sang Ratu mengangguk dengan penuh kebanggaan. Bagus, anakku. Ingatlah, kau adalah manusia yang dipilih untuk menjalani ujian ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sebelum pergi, Ratu Pantai Selatan mengangkat tangannya seolah memberi berkah. Semoga Allah selalu melindungimu, anakku. Percayalah, badai ini akan berlalu, dan kau akan melihat pelangi di ujung perjalananmu. Dengan kata-kata itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan Gus Ikdam yang kini merasa lebih kuat dan tegar untuk menghadapi cobaan hidup. Pagi harinya, Gus Ikdam bangun dengan perasaan yang berbeda. Meski malam sebelumnya penuh dengan tangis dan keputusasaan, ada semacam kekuatan baru dalam dirinya. Kata-kata Ratu Pantai Selatan masih terngiang jelas di telinganya. Ia merasa harus bangkit, menunjukkan kepada dunia bahwa dirinya tetap teguh meski dihantam badai fitnah. Di pesantren,
Para santri menyambutnya dengan berbagai ekspresi. Beberapa dari mereka masih menunduk, ragu untuk menatap gurunya setelah berbagai rumor buruk yang tersebar. Namun, Gus Ikdam tetap berjalan dengan tenang. Ia berhenti di tengah halaman, memanggil para santri untuk berkumpul. "Anak-anakku," Gus Ikdam membuka dengan suara yang lembut tetapi tegas. "Aku tahu kalian mendengar berbagai kabar buruk tentang diriku. Aku tidak akan memaksa kalian untuk percaya padaku. Tapi, aku ingin kalian tahu bahwa kebenaran tidak pernah bisa dikalahkan oleh kebohongan." Para santri terdiam. Suasana hening, hanya suara burung yang terdengar dari kejauhan. Seorang santri akhirnya memberanikan diri bertanya, "Gus, apa benar semua yang mereka katakan tentang Anda?" Gus Ikdam tersenyum pahit. "Tidak, Nak, semua itu hanyalah fitnah. Tapi aku tidak bisa memaksa orang-orang di luar sana untuk percaya pada kebenaran. Yang bisa aku lakukan adalah tetap berbuat baik dan membuktikan lewat tindakanku, bukan lewat kata-kata." Santri-santri itu mulai saling berpandangan. Beberapa dari mereka merasa malu karena sempat meragukan gurunya. Gus Ikdam melanjutkan, "Kita semua pasti akan diuji, dan ini adalah ujianku. Aku ingin kalian belajar satu hal dari kejadian ini. Jangan pernah terpengaruh oleh kebohongan tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu." Setelah berbicara dengan para santri, Gus Ikdam merasa sedikit lebih tenang. Namun, permasalahan utama masih belum teratasi. Media sosial terus dipenuhi dengan tuduhan palsu, dan nama baik pesantren yang telah ia bangun dengan keras terus tercoreng. Ia sadar bahwa sesuatu harus dilakukan untuk meredam situasi ini. Pada malam hari, Gus Ikdam kembali berdoa dengan penuh pengharapan. Ia memohon petunjuk kepada Allah tentang langkah yang harus ia ambil. Dalam kesunyian malam itu, hatinya tergerak untuk menyambung silaturahmi dengan beberapa ulama besar di daerahnya. Ia berharap dukungan mereka bisa menjadi awal untuk memperbaiki reputasinya. Keesokan harinya, Gus Ikdam pergi mengunjungi Kiai Mubarok, seorang ulama sepuh yang sangat dihormati. Dengan penuh kerendahan hati, ia menceritakan semua yang terjadi. Kiai Mubarok mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Ingatlah, semakin tinggi pohon, semakin keras angin yang menerpanya. Fitnah adalah bagian dari perjuanganmu. Jangan biarkan ini membuatmu goyah." Kiai Mubarok juga menyarankan Gus Ikdam untuk lebih terbuka kepada masyarakat. "Jangan hanya diam, idam. Jika kau tidak berbicara, mereka akan terus percaya pada kebohongan. Jelaskanlah dengan cara yang santun, namun jangan gunakan kata-kata yang bisa memicu permusuhan." Nasihat itu memberi Gus Ikdam arah yang jelas. Ia mulai merancang langkah-langkah untuk memperbaiki situasi. Dimulai dengan mengadakan majelis besar di pesantren dan mengundang masyarakat untuk mendengarkan langsung penjelasannya. Ia percaya bahwa dengan kejujuran dan keteguhan hati, Allah akan membantunya melawan kebohongan yang menyakitkan itu. Malam itu, suasana di pesantren terasa sunyi. Para santri telah terlelap, namun Gus Ikdam masih terjaga. Ia kembali bersujud kepada Allah, berdoa dengan penuh harap. Doanya mengalir tulus, memohon kekuatan untuk menghadapi fitnah yang terus mengganggunya. Air matanya membasahi sajadah. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala yang terjadi. Jika ini adalah ujian MU, berikanlah aku kekuatan untuk tetap teguh dalam kebenaran. Jangan biarkan aku terjerumus dalam kebencian atau keputusasaan," ujarnya dengan lirih. Tiba-tiba, angin dingin berhembus masuk ke kamarnya, meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Gus Ikdam membuka matanya dan merasakan kehadiran yang tak biasa. Dalam sekejap, suara lembut terdengar lagi. "Anakku, aku datang lagi untukmu." Gus Ikdam terkejut, tetapi segera mengenali suara itu. "Ibu Ratu, mengapa engkau datang lagi malam ini?" tanyanya dengan nada kebingungan. Sosok Ratu Pantai Selatan muncul, mengenakan pakaian hijau zamrud yang bercahaya. Ia tersenyum penuh kasih. "Aku datang karena kau membutuhkan kekuatan lebih. Ujian yang kau hadapi akan semakin berat, dan aku ingin memberikanmu bekal kebatinan agar kau mampu mengatasinya." Gus Ikdam menatapnya penuh harap, bertanya tentang apa yang dimaksud dengan bekal kebatinan. Sang ratu mendekat dan duduk di hadapannya. "Anakku,
Setiap manusia yang berjalan di jalan kebenaran membutuhkan keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan keberanian untuk melawan kebohongan. Aku akan memberimu pelajaran untuk memperkuat batinmu, tetapi ingatlah, semua ini hanya akan berhasil jika kau tetap bersandar kepada Allah. Sang ratu kemudian memberi nasihatnya. 1. Jangan pernah biarkan hatimu dipenuhi rasa takut. Ketakutan adalah celah yang akan digunakan oleh musuh-musuhmu untuk menjatuhkanmu. Ingatlah selalu, Allah bersama orang-orang yang sabar. 2. Latihlah dirimu untuk mendengar dengan hati, bukan hanya telinga. Kebohongan seringkali terdengar keras, tetapi kebenaran berbicara dengan lembut. Jika kau mendengarkan dengan hati, kau akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. 3. Jangan pernah lupa untuk memaafkan. Dendam hanya akan melemahkan jiwamu. Dengan memaafkan, kau akan menjadi lebih kuat, dan musuh-musuhmu akan kehilangan kekuatan mereka. Mendengar itu, Gus Ikdam merasa hatinya sedikit lebih tenang. Terima kasih, Ibu Ratu. Nasihatmu adalah anugerah yang sangat berharga bagiku. Tapi bagaimana aku harus menghadapi mereka yang terus-menerus menyakitiku? Sang ratu tersenyum. Tetaplah berbuat baik, anakku. Kebaikanmu adalah senjata yang paling ampuh. Orang-orang yang mencintai kebenaran akan melihat ketulusanmu. Dan ingat, Allah tidak akan membiarkan kebohongan menang selamanya. Sebelum pergi, Ratu Pantai Selatan mendekatkan tangannya ke dada Gus Ikdam. Aku memberimu ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Gunakan ini dengan bijaksana, dan jangan pernah lupakan keimananmu kepada Allah. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan Gus Ikdam yang merasa lebih kuat dan siap menghadapi ujian hidupnya. Kini, Gus Ikdam yakin bahwa badai fitnah ini bukanlah akhir. Dengan bekal kebatinan dari sang ratu dan keimanan kepada Allah, ia bertekad untuk terus berjalan di jalan kebenaran, meskipun rintangan semakin berat. Malam yang gelap semakin pekat saat Gus Ikdam berdiri di tengah kamar, tenggelam dalam keheningan. Hatinya masih dipenuhi oleh kata-kata Ratu Pantai Selatan yang mendalam. Bekal kebatinan yang diberikan sang ratu seolah menjadi cahaya di tengah kegelapan, memberi harapan di saat ia merasa terperosok. Namun, ia merasa ada yang lebih besar menunggunya, sebuah perjalanan yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kembali, seolah membimbing langkahnya. Gus Ikdam menatap keluar jendela dan melihat cahaya lembut namun kuat menyinari di balik bayang-bayang malam. Tanpa sadar, langkahnya mulai bergerak menuju cahaya itu. Dalam sekejap, sosok Ratu Pantai Selatan muncul di hadapannya, dengan senyuman penuh misteri. Ikutlah denganku, anakku. Waktumu telah tiba. Gus Ikdam tidak lagi merasa takut. Seperti telah diberi petunjuk, ia mengikuti sang ratu tanpa ragu. Mereka berjalan beriringan, meninggalkan kamar dan menuju sebuah jalan yang belum pernah dilihat Gus Ikdam sebelumnya. Jalan itu berkelok dan semakin mendalam memasuki hutan. Namun anehnya, Gus Ikdam merasa tak pernah sendirian. Angin yang lembut membawa wangi laut, dan suara ombak terdengar seperti nyanyian yang menyejukkan hati. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang sangat megah, jauh dari dunia yang selama ini dikenalnya. Sebuah istana besar yang begitu indah berdiri kokoh di tepi lautan, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang berwarna hijau cerah. Istana itu tampak seperti datang dari dunia lain, anggun dan penuh aura magis. Gus Ikdam hanya bisa terpesona menatapnya. Inilah tempatku, anakku, kata Ratu Pantai Selatan dengan lembut. Istana ini adalah simbol dari kekuatan batin yang kau miliki. Mereka memasuki istana. Begitu masuk, Gus Ikdam merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan. Suasana megah di dalamnya terasa hening. Hanya suara alam yang menyatu dalam harmoni menenangkan. Ratu Pantai Selatan memimpin Gus Ikdam menuju ruang besar di tengah istana, di mana sebuah singgasana megah terbentang. Disinilah kau akan menemukan kekuatan sejati, ujarnya. Gus Ikdam menatap singgasana itu dengan heran, merasa seolah ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aku bukan siapa-siapa, Ratu. Aku hanya seseorang yang terjatuh, yang terus dihantui oleh fitnah, ucap Gus Ikdam dengan nada berat.
Sang ratu menatapnya penuh kasih. Tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang tetap teguh di jalan kebenaran. Kau mungkin merasa terjatuh, namun sesungguhnya kau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kekuatan sejati berasal dari dalam dirimu, Gus Ikdam. Perlahan, Gus Ikdam merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah energi yang tak tampak mengalir di tubuhnya, menghidupkan kembali semangat yang sempat padam. Ia menyadari bahwa perjalanan ini adalah ujian yang harus dihadapi dengan hati yang lapang. Kini, di istana ini, ia merasa diberikan semua yang ia butuhkan untuk melangkah maju. Ketika duduk di depan singgasana yang megah itu, ia merasakan kedamaian yang lebih dalam daripada sebelumnya. Tangan Ratu Pantai Selatan diletakkan lembut di kepalanya, mengalirkan energi yang menenangkan. Namun, meskipun damai itu hadir, ada kekhawatiran yang tak bisa ia hilangkan. Tantangan yang akan datang semakin berat, dan masih banyak yang belum ia pahami. Anakku, suara Ratu Pantai Selatan terdengar lembut namun penuh kekuatan. Selama ini kau merasa terjatuh. Tetapi ketahuilah bahwa setiap perjalanan memiliki arah yang pasti. Kebenaran selalu berjalan bersama waktu. Mereka yang berusaha menjatuhkanmu dengan fitnah tidak akan mampu mengalahkan cahaya yang ada dalam dirimu. Gus Ikdam menatap Ratu dengan penuh tanya. Tapi, Ratu, bagaimana jika kebohongan mereka sudah begitu dalam merasuk ke dalam masyarakat? Bagaimana jika aku tidak cukup kuat untuk menghadapinya? Ratu Pantai Selatan tersenyum lembut. Matanya tajam penuh keyakinan. Setiap fitnah yang mereka sebarkan akan membentuk dirimu. Jangan pernah merasa lemah. Melalui ujian ini, kau akan semakin matang. Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalan kebenaran. Sabar adalah senjata yang paling ampuh. Teruslah berbuat baik, meskipun dunia menentangmu. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghadapinya, keluh Gus Ikdam, menghela napas panjang. Seolah-olah segala sesuatu runtuh begitu cepat. Setiap langkah terasa penuh keraguan. Ratu Pantai Selatan berdiri tegak, tangannya terangkat ke langit. Kau hanya perlu ingat satu hal, Gus Ikdam. Kekuatan sejati terletak pada keyakinanmu kepada Allah. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari takdirnya. Ketika kau berserah padanya dengan sepenuh hati, jalan akan terbuka dengan sendirinya. Gus Ikdam merenungkan kata-kata itu. Perlahan, ia merasakan energi yang mendorongnya untuk berdiri teguh. Semua ketakutan dan keraguan yang sebelumnya menguasainya perlahan memudar. Aku akan berusaha, Ratu. Aku akan berpegang pada kebenaran meskipun itu berat. Aku akan terus berbuat baik. Dengan senyum lembut, Ratu Pantai Selatan menatapnya. Ingatlah, anakku, perjalanan ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini adalah tentang perjalanan menuju kebesaran jiwa. Jagalah hatimu. Jangan biarkan kebencian menguasaimu. Ketika kau menjaga ketulusan dalam setiap tindakanmu, Allah akan selalu melindungimu. Saat itu, Gus Ikdam merasa sesuatu yang lebih besar dari dirinya mengisi hatinya. Sebuah kekuatan yang mengarahkannya untuk terus maju melewati semua cobaan. Meskipun jalan depan masih gelap dan penuh rintangan, ia tahu bahwa dengan iman yang teguh dan bekal kebatinan yang diberikan oleh Ratu Pantai Selatan, ia akan mampu menghadapinya. Dengan perasaan yang baru, Gus Ikdam bangkit dari singgasana. Keteguhan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir dalam dirinya. Ia tahu, meskipun dunia terus melontarkan kebohongan dan fitnah, ia tidak akan menyerah. Semua yang dipelajarinya malam itu bersama Ratu Pantai Selatan memberikan petunjuk yang jelas. Jalan kebenaran memang tidak mudah, tetapi hanya itu yang akan membawanya pada kemenangan sejati. Meskipun hatinya masih terasa berat, Gus Ikdam tidak bisa mengingkari ketenangan yang terpancar dari Ratu Pantai Selatan. Berdiri di hadapannya, sang ratu tetap terlihat tenang, namun ada kilauan harapan di matanya. Anakku, ujar sang ratu dengan lembut, perjalananmu belum selesai. Malam ini, aku telah memberimu bekal, tetapi ujian sesungguhnya ada di dunia nyata. Kau akan menghadapi banyak rintangan, dan akan selalu ada orang-orang yang ingin menjatuhkanmu. Namun, percayalah, keberanianmu akan membawa perubahan. Jangan lari dari tantangan ini.
Hadapilah dengan kepala tegak, dan ketahuilah bahwa Allah selalu menyertaimu. Gus Ikdam menatap dalam ke mata sang ratu, membiarkan setiap kata meresap ke dalam jiwanya. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat, Ratu. Dunia ini begitu kejam, dan aku merasa sendirian, ungkapnya, dengan beban berat yang masih menekan pundaknya. Namun, kata-kata sang ratu memberi secercah harapan di hatinya. Segala yang terjadi adalah bagian dari takdirmu, jawab sang ratu dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Ketika kau merasa sendirian, ingatlah bahwa ada lebih banyak yang mendukungmu daripada yang kau sadari. Jangan terlalu fokus pada apa yang telah hilang, tetapi lihatlah apa yang masih kau miliki. Kekuatan terbesar dimiliki oleh mereka yang terus berjuang, meskipun dunia menentang mereka. Angin lembut berembus, menggoyangkan rambut Gus Ikdam dan menciptakan suasana magis di istana itu. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah dirinya menjadi bagian dari semesta yang lebih luas. Namun, meskipun hatinya mulai merasa tenang, ia tahu bahwa langkah selanjutnya dalam perjalanan ini akan jauh lebih berat. Ia harus kembali menghadapi dunia luar yang penuh tantangan, dunia yang terus berusaha menggoyahkan keyakinannya. Pergilah sekarang, anakku, ujar Ratu Pantai Selatan dengan tatapan penuh kasih. Ingatlah, setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan yang akan menyentuh banyak hati. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk kebaikan banyak orang. Dengan hati yang lebih lapang, Gus Ikdam mengangguk. Meski masih ada rasa takut yang menggelayuti hatinya, ia sadar bahwa ia tidak sendirian. Sang ratu telah memberinya bekal yang tak ternilai harganya. Saat ia melangkah keluar dari istana, angin laut menyentuh wajahnya, seolah memberikan restu. Langit di atasnya tampak lebih cerah daripada sebelumnya, meskipun masih dipenuhi banyak tanda tanya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Melangkah menuju dunia yang penuh dengan kebohongan dan fitnah, Gus Ikdam kini membawa sebuah kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Kekuatan batin yang hanya bisa dirasakan, yang memberinya keyakinan bahwa ia akan mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Ia siap bertarung, bukan dengan fisik, tetapi dengan keteguhan hati dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.